Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil ghaffar. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairul anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Wahai ayyuhal ahbabi, wahai anak-anakku, kita akan melanjutkan kajian ta'lim yang dijelaskan oleh Abu Hanifah, bahwa Abu Hanifah menceritakan metode cara belajar yang efektif dan berhasil. Apa kata beliau? Yang bagi an yakuna qadru sabr lil mubtadi qadra ma yumkin dabtuhu bil i'adah marratain. Selaiknya seorang penuntut ilmu itu menyerap ilmu disesuaikan dengan kemampuannya dan diulang pelajaran yang dia sudah dapatkan dibaca 2 kali. Jadi Imam Abu Hanifah memberikan kita satu metode agar kita belajar ini diulang 2 kali setelah kita menerima penjelasan ataupun pelajaran dari ustadz kita. Wa yazidu kulla yaumin kalimatan. Minimal dalam sehari itu ada satu tema. Satu tema yang perlu kalian tulis, yang perlu kalian pelajari. Begitu ya. Wa in tala wa katsura yumkin dabduhu bil i'adah marratain. Begitu juga kalau pelajaran itu panjang sekali. Nah, maka kita berupaya untuk mengulangi pelajaran yang telah kita dapatkan dari ustadz kita nanti, ya. Pelajaran yang kita dapatkan dari ustadz diulang 2 kali membacanya. Mati. Ya, tentu hal ini ya, sambil dipahami. Ya. Misalnya kita belajar ilmu usul fiqh. Ya, kita baca tentang apa? Bab tentang al-maslahah al-mursalah. Kita pelajari, kita baca lagi, kita ulang sampai kita mengerti. Minimal kata Syekh Abu Hanifah itu mengulang baca dari pelajaran itu adalah 2 kali. Akan tetapi kalau memang pelajaran itu benar-benar sudah banyak, nah ini dia mengatakan al-i'ada ilal i'adati 10 marrat. Ya. Sampai 10 kali pengulangan. Nah, itu cara metode yang pas untuk memberikan satu pelajaran itu kita pahami, kita ulang, kita baca sampai 10 kali itu. Kalau kita belum memenuhi syarat-syarat itu, jangan berharap kita akan memahaminya. Nah, ini adalah kelemahan dari pelajar-pelajar, santri-santri yang mereka susah untuk memahami karena memang tidak diulang untuk membacanya, baik di kamar, baik di kelas atau di masjid. Contohnya saja yang seharian kita lakukan, menghafal Al-Quran. 1 ayat itu bisa 5 kali sampai 10 kali. Dan ini pun sudah saya gunakan testimoni. Ya, testimoni kepada kalian semuanya, agar kalian memahami pelajaran itu benar-benar dipahami. Nah, itu yang perlu, ya, sistem itu yang perlu kalian tiru. Wa yang bagi an yabtadi'a bi syai'in yakunu aqraba ila fahmihi. Penuntut ilmu hendaknya memulai materi pelajaran yang paling mudah ia pahami. Nah, ini penuntut ilmu. Kira-kira penuntut ilmu itu memulai apa? Apa yang paling mudah dia pahami? Nah, paling mudah yang dia pahami itu apa?
dianjurkan oleh Syekh ya, memberikan satu solusi seperti itu. Wa kana Syekh al-Imam al-Ustaz Syarifuddin Al-Uqaili rahimahullah yaqul, Syekh al-Imam Ustaz Syarifuddin Al-Uqaili berkata, menurutku yang benar adalah apa yang dilakukan para guru kami. Mereka memilihkan untuk pelajar pemula kitab-kitab kecil. As-sawab indi fi hadza ma fa'alu masyayikhuna rahimahullah, fa innahum kanu yakhtaruna lil mubtadi' sigaratil mabsut. Jadi kita mulai apa? Kitab-kitab kecil dulu kita baca, habiskan, selesaikan, pahami. Kalau enggak, ditanyakan pada guru atau ustadz yang bersangkutan. Ini akan memberi satu pemahaman yang kuat. Tapi kalau kalian membaca artikel atau pelajaran, kalian biarkan begitu saja atau kalian abaikan, kalian tinggalkan tanpa memahami, itu berarti zong. Kalian tidak mendapatkan satu informasi yang baik dalam pelajaran itu. Contoh kemarin saya cek si Akmal misalnya, ya satu ayat itu bisa 10 kali, ya Akmal, 10 kali. Itu pun baru mencapai nilainya 80, belum 100. Ulang lagi sampai ya 20 kali lagi, belum lagi sampai 30 kali, begitu seterusnya satu ayat itu. Dan jangan kalian itu berpindah atau menambahkan ayat berikutnya sebelum hafalan itu benar-benar mungkin, benar kuat. Nah, ini ya kelemahan kalian karena kalian malas untuk mengulanginya ini. Baru 2 kali minta hafal, mana bisa begitu? Baru 10 kali mengulang membacanya minta mungkin, tidak bisa. Wahai anak-anakku sekalian, nggak mampu. Otak kita ini belum bisa menyerap untuk kekuatan itu. Ya, karena kondisi yang tidak memungkinkan. Apa kondisinya? Satu sama lain berbeda. Tetapi kalau dengan sistem yang diberikan atau metode yang diberikan cara belajar seperti itu, insya Allah semuanya akan bisa berhasil itu. Kan tapi kalau mereka itu tidak memberikan peluang waktu untuk mengulang, kalian di sini hanya sekedar formalitas kumpul-kumpul saja di tempat ini. Tidak banyak yang kalian serap, tidak banyak yang kalian masukkan ke dalam memori, ya, di dalam saraf-saraf kalian itu sendiri. Apalagi untuk memasukkan ke dalam hati, sulit. Kenapa? Tidak didukung untuk mempelajari lagi. Istahid fi darsik. Ya, kamu harus rajin dalam belajar dan rajin dalam membaca. Ini yang perlu. Sangat-sangat diperlukan seperti itu, wahai anakku sekalian. Dituturkan, wa yanbaghi an yu'alliqa as-sabqa ba'da dhabti wal i'adat katsiran fa innahu nafi'un jiddan, dia bilang. Ya. Penuntut ilmu hendaknya mencatat materi pelajaran setelah dia menghafal dan mengulang-ulangnya. Sebab ini sangat bermanfaat. Nah, itu kan saya suruh meringkas. Saya suruh untuk menulis. Ringkasannya ya dibaca lagi, kemudian ditulis lagi di papan tulis. Dan sering ini dan khususnya dalam ilmu faraid. Untuk mendapatkan hafalan yang kuat dan kokoh. Untuk mendapatkan hafalan yang kuat dan kokoh itu dengan cara mengulang-ulang. Nah, itu namanya cara kita mengambil satu metode, cara Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita bagaimana Al-Fatihah itu 7 ayat yang dibaca secara berulang-ulang sehingga Fatihah itu kuat sekali. Ya, masuk ke dalam rongga dan saraf kita. Masuk dalam rongga ke saraf kita. Begitu juga kalian, itu menjadi standarisasi. Menjadi standarisasi belajar seperti itu. Nah, baru membaca hadis dengar sekali, kalian sudah tinggalkan. Seolah-olah dia hanya numpang lewat telinga kita, tapi dia tidak masuk ke dalam relung hati kita, serta tidak nempel di saraf-saraf otakmu. Nah, itu yang menjadi satu bumerang dalam belajar itu sendiri, wahai anak-anakku sekalian. Nah, itu dia.
Wala yaktubul muta'allim shay'an wa la yafhamuhu. Sebagai penuntut ilmu, janganlah menulis sesuatu yang tidak dipahami. Percuma. Apapun yang kalian tulis, tapi kalian tidak paham. Untuk apa kira-kira tulisan itu? Atau kalian membacanya, tapi kalian tidak pahami. Untuk apa kalian membaca? Ini yang perlu kalian rubah metode belajar yang seperti itu. Sedikit kalian pahami, jadi paham. Apapun. Misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Pahami dia. Segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam. Oh, bagi yang terpuji itu hanya Allah. Itu kan bisa. Ar-Rahmanir Rahim. Oh, dialah Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Dialah Allah Raja di hari pembalasan. Kan gitu tuh. Itu kalau kita paham, enak udah. Berarti apa? Tidak terlalu capek, ngoyo sampai sakit-sakit. Kita memikirkan itu. Kenapa? Terlalu banyak pelajaran yang kita serap, kemudian terlalu banyak juga main-main kita. Akhirnya dia hanya sekedar lewat saja, seperti air yang mengalir dari got-got itu menuju ke sawah-sawah orang lain. Tapi sebenarnya air itu tidak mampu untuk mencuci, tidak mampu untuk memberikan manfaat dari makhluk-makhluk sekitar, hanya nyumpang lewat saja. Itu yang terjadi nantinya. Fa innahu yurithu kalalah at-taba'. Tentunya hal yang seperti itu akan membosankan. Kenapa kalian bosan? Karena kalian tidak paham. Kenapa kalian bosan menulis? Kalau kalian tidak mengerti. Karena kalian itu tidak mengerti, yang menjadi satu penyakit. Penyakit namanya penyakit bosan, malal. Wa yudhibu al-fatnatu. Itu akan menghilangkan kecerdasan. Wa yudayyi'u awqatahu. Hanya menghabiskan waktu. Hanya waktunya menjadi sia-sia saja. Itu yang wahai anakku sekalian, coba pola belajar kalian dirubah. Sedikit yang kalian dapatkan, tapi itu kalian paham betul. Membaca Al-Quran misalnya, kalian satu halaman, tapi kalian paham apa yang kalian baca di Al-Quran itu sendiri. Itu lebih baik. Misalnya surat apa nih? Surat An-Nun. Nun wal qalam wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Tapi kalian paham makna yang kalian baca. Jelas itu untuk menambah kecerdasan. Sekali lagi, wahai anak-anakku sekalian, rubah pola belajar. Pola apa? Belajar. Mudah-mudahan ini ada memberikan bekal buat kalian. Mulai saat ini rubah, baik pelajaran yang ada di pesantren ataupun pelajaran yang ada di sekolah atau di kelas. Yang penting punya apa? Etika. Itu yang penting. Siapapun, jangan dianggap ini ustadz saya itu nggak hafal Quran, udah abaikan saja. Tidak. Ustadz saya ini baru hebat nih, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jepang, bisa Al-Quran juga mengerti. Gitu. Sehingga kalian berikan porsi. Ingat, menghormati para ustadz bukan tergantung dari keilmuan mereka, tapi mereka memiliki kelebihan. Itu yang penting. Kelebihan dalam satu sisi, mungkin namanya manusia akan ada kekurangan dalam satu sisi. Ini yang perlu kalian perhatikan agar kita ini belajar sesuai dengan sistem, norma, dan etika. Itu menjadi modal dasar. Kalau memang kalian ingin berceramah dengan bahasa Inggris, tulislah bahasa Inggris itu, kemudian kalian baca 10 kali dan hafalkan dasarnya, dalilnya, kemudian kalian tampil. Itu bisa kalian aplikasikan, itu tutorkan di depan teman-teman kalian. Itu yang sukses. Hanya itu wahai anak-anakku sekalian, mudah-mudahan ini menjadikan satu pembelajaran dan merubah pola kerja belajar. Kalian ini belajar ini adalah kerja.
kerja nyata. Namanya kerja nyata. Iya. Memang kerjaan kalian adalah kalian belajar, maka belajarlah kalian. Baik, kalau gitu kita tutup dengan doa kafatul majlis.